Hai semua, selamat datang kembali bersama aku Arsya di cerita horor. Di cerita horor kali ini, aku akan menceritakan sebuah tempat yang cukup terkenal angker di daerah Jakarta Selatan. Tempat ini sempat menjadi sebuah film besar, dan semenjak dirilisnya film tersebut, keangkeran pada tempat ini semakin terkenal di ranah publik. Dan konon katanya sempat ada yang meninggal di terowongan tersebut. Kali ini aku akan membahas tentang terowongan Casablanca yang menyebabkan keangkerannya menurut dari para warga yang tinggal di daerah tersebut. Yaps, salah satu lokasi yang menurut desas-desus paling angker adalah terowongan Casablanca. Ketika kita menuliskan kata kunci dalam Google di internet pun, ketika kalian menuliskan tentang terowongan Casablanca, maka yang muncul adalah kisah-kisah mistis dan pengalaman-pengalaman mistis dari semua warga yang pernah terjadi dan menjadi pengalaman pribadi bagi mereka. Banyaknya cerita-cerita dan desas-desus tentang keangkeran Casablanca menyebabkan simpang siur dari kisah yang sebenarnya. Dan berikut beberapa cerita dari beberapa para warga dan beberapa praduga-praduga dari para warga yang tinggal di daerah tersebut. Berawal dari terowongan Casablanca adalah sebuah kuburan massal sebelum menjadi dan didirikannya jalan raya serta terowongan ini. Banyak orang penasaran dari mana cerita hantu terowongan itu. Berbagai versi pun muncul kala kita mencari di internet. Terowongan Casablanca terletak di bawah Jalan Kuningan, Jakarta Selatan, yakni di jalur Jatinegara menuju Sudirman atau sebaliknya. Menurut kabar, saat di lokasi itu sebelum dibangun jalan raya, tanah tersebut merupakan lahan dari kuburan massal. Kemudian, pemerintah memindahkan kuburan itu untuk dibangun sebagai jalan raya. Saat proses pemindahan, dikabarkan ada satu jenazah yang bentuknya masih utuh. Hal ini tentu jadi misteri. Meski demikian, banyak orang percaya penunggu yang ada di kuburan itu belum tentu pindah dari lokasi tersebut, meski jasadnya mereka sudah tidak ada. Setelahnya, banyak kejadian-kejadian yang dianggap aneh kala jalan bahkan terowongan sudah berdiri. Memang jika kita melintas di terowongan itu ada rasa ganjil. Terowongan terkesan sangat gelap, lembab, berbeda dengan terowongan yang lain yang memiliki suasana berbeda. Mungkin saja rasa itu berasal dari sugesti-sugesti dari cerita para warga yang ada di situ. Dan ada yang bilang juga lokasi itu angker karena ada korban pemerkosaan. Ada versi lain soal angkernya terowongan Casablanca. Kabarnya, sekitar beberapa abad silam, ujar banyak sumber ada gadis yang sangat cantik yang menjadi korban pemerkosaan. Dia dilecehkan secara seksual oleh sekelompok orang. Pemuda-pemuda itu bergilir menyetubuhi si gadis hingga tewas. Gadis malang itu lantas diseret ke lokasi yang kini menjadi terowongan Casablanca. Dibuang dan dibiarkan begitu saja. Jadilah hingga kini muncul cerita mistis tentang hantu nenek-nenek tua yang menurut desas-desus merupakan perwujudan dari gadis yang diperkosa berabad-abad silam. Bahkan ada cerita orang yang gantung diri di daerah terowongan Casablanca. Cerita makin melebar dengan kasak-kasuk kemistisan yang muncul akibat adanya orang yang bunuh diri di lokasi kejadian.
Menurut kabar burung, beberapa tahun lalu ada seorang pria ditemukan tak bernyawa di lokasi yang kini dibangun terowongan Casablanca tersebut. Tewasnya pria itu tentu tidak biasa. Dia ditemukan meninggal lantaran terbelit tali temali. Ternyata pria tewas karena gantung diri. Dia mengakhiri nyawanya tepat di depan pintu masuk terowongan. Dan kecelakaan demi kecelakaan pun terjadi di terowongan Casablanca. Angkernya lokasi ini makin bertambah karena banyaknya korban kecelakaan tersebut. Mulai kecelakaan mobil hingga motor, dan beberapa korban kecelakaan tersebut tewas. Ada yang bilang mereka para korban kecelakaan melihat makhluk-makhluk astral berseliweran akibatnya mengganggu konsentrasi pengendara motor dan mobil. Namun kebenaran cerita masih ditimbang-timbang. Kisah yang kini ada cukup jadi pemanis dan kisah yang boleh dipercaya atau tidak. Yang jelas, dimanapun kita, mereka pasti ada. Mulai saat ini, beredar sebuah kisah ketika kalian ingin memasuki terowongan atau kalian ingin melewati jalan terowongan Casablanca, kalian harus membunyikan klakson sebanyak 3 kali. Ini bertujuan atau berisyaratkan untuk memohon permisi kepada semua penunggu-penunggu yang ada di terowongan Casablanca. Untuk kalian, jangan lupa klakson dan jangan kosongkan bangku kalian karena mungkin dia saat ini ada di sebelah